Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas suatu tindak kejahatan yang baru-baru ini terjadi di negara tetangga kita, Filipina. Banyak yang menyamakan peristiwa yang terjadi seperti cerita dalam film Orphan. Orphan adalah sebuah film drama thriller yang dirilis pada tahun 2009, mengisahkan sepasang suami istri yang mengambil keputusan untuk mengadopsi seorang anak perempuan bernama Esther dari sebuah panti asuhan. Keputusan mengadopsi Esther terbukti merupakan sebuah keputusan fatal bagi pasangan suami istri itu. Esther yang terlihat seperti gadis kecil yang baik, ternyata adalah seorang psikopat dan malaikat pencabut nyawa berdarah dingin. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Pada video kali ini kita akan pergi ke sebuah kota yang bernama Melang yang masih berada dalam wilayah Provinsi Cotabato. Tepatnya di Barangay Bogantapai, tinggal sepasang suami istri bernama Cruz dan Lovella Obe Maguat. Mereka memiliki dua anak yang sudah menginjak usia remaja. Si sulung bernama Grisel Gwen Maguat atau biasa dipanggil Ate Gwen oleh ayahnya, dan adiknya Cruzel Luis Maguat atau biasa dipanggil Boy Boy. Gwen berusia 18 tahun, sedangkan Boy Boy berusia 16 tahun. Keluarga Maguat adalah keluarga yang sederhana, akan tetapi mereka hidup bahagia. Sang ayah berprofesi sebagai seorang guru di Mariano Untap Memorial High School, dan si ibu menjabat sebagai kepala sekolah di Buayan Elementary School. Gwen sudah berkuliah tingkat pertama, mengambil jurusan perawat di University of Southern Mindanao, sedangkan adiknya Boboy masih duduk di bangku SMA. Bila lulus SMA, Boboy berencana kuliah jurusan hukum agar kelak bisa menjadi seorang pengacara. Cruz dan Lovella sangat bangga pada kedua anak mereka karena mereka anak yang baik dan selalu berprestasi di sekolah. Selain itu, Gwen dan Boboy dikenal sebagai anak yang ramah dan memiliki banyak teman di sekolah. Hubungan kakak beradik ini juga sangat dekat. Mereka bahkan sering membuat video TikTok bersama. Singkat cerita, pada suatu hari Gwen sedang berkunjung ke rumah sepupunya. Di sana dia berkenalan dengan seorang gadis yatim piatu yang menumpang tinggal di sana. Nama gadis itu adalah Jenny Sabiel, berusia 17 tahun dan duduk di kelas terakhir bangku SMA. Sejak perkenalan itu, hubungan keduanya semakin lama semakin dekat. Gwen merasa sangat iba pada Jenny yang hidup sebatang kara. Dia akhirnya membujuk kedua orang tuanya agar dapat menampung Jenny di rumah mereka. Jenny sendiri sangat ingin tinggal di rumah Gwen dan dia berjanji akan membantu pekerjaan rumah agar dapat bersekolah dan menumpang hidup bersama mereka. Sejak bulan Juli 2021, Jenny Sabiel akhirnya disambut dengan tangan terbuka dan tinggal bersama keluarga Maguat. Keluarga Maguat memberikan semua kebutuhan Jenny seperti makanan, pakaian, dan sekolah, sama seperti yang diberikan kepada kedua anak kandung mereka. Mereka bahkan sering pergi liburan bersama pada akhir pekan. Gwen dan Louis sangat senang sekali dengan kehadiran Jenny. Louis bahkan rela memberikan kamar tidurnya untuk Jenny, walaupun dia harus tidur di sofa ruang tamu. Mereka bertiga terlihat sangat akrab dalam video-video yang mereka buat bersama. Pada suatu hari, keluarga Maguat kehilangan uang sebesar 10.000 peso atau hampir setara 2,8 juta rupiah, dan setelah dicari, uang tersebut akhirnya ditemukan dalam tas milik Jenny. Saat dikonfrontir, Jenny hanya bisa menangis dan meminta maaf. Gwen kemudian memohon kepada kedua orang tuanya agar dapat memaafkan Jenny dan memberikan kesempatan kedua baginya. Keluarga Maguat adalah keluarga yang baik hati. Tentu saja mereka memaafkan Jenny dan menasehati agar dia jangan pernah mengulangi lagi perbuatannya itu. Cruz bahkan berjanji akan menyekolahkan Jenny ke bangku kuliah jika dia bersikap baik dan rajin belajar. Janji tersebut dapat memberikan kita gambaran bagaimana besarnya hati keluarga Maguat karena mereka sebenarnya bukan keluarga kaya raya. Dan buat sebagian besar rakyat Filipina, dapat menyekolahkan anak ke bangku kuliah adalah sebuah pencapaian yang besar karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sayangnya, beberapa bulan kemudian, keluarga yang baik hati ini harus menghadapi sebuah cobaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Hari itu hari Jumat tanggal 10 Desember 2021. Cruz Magwat sedang berada di sekolah istrinya karena suatu urusan atau pekerjaan. Sekitar pukul 2:58 siang, Cruz mendapatkan panggilan dari salah seorang kenalan yang membaca postingan Janice di Facebook. Menurut orang itu, rumah keluarga Cruz kemungkinan dirampok oleh orang tidak dikenal. Dalam postingan itu, Janice menulis, "Tolong aku, guys, mohon tolong aku. Ada orang masuk ke dalam rumah. Tolong, aku belum ingin mati. Aku sedang bersembunyi di dalam kamar. Mohon tolong." Cruz segera mengendarai motor pulang ke rumah. 15 menit kemudian, Cruz tiba di rumah dan langsung membuka pintu pagar rumah yang tidak terkunci. Ketika sudah berada di dalam pagar, Cruz berusaha membuka pintu depan rumah, akan tetapi pintu itu dalam keadaan terkunci. Dia kemudian berjalan menuju bagian belakang rumah sambil meneriakkan nama kedua anaknya dan Janice berulang kali. Boy, Ate Gwen! Boy, Ate Gwen! Janice! Wala. Sesampainya di belakang rumah, Cruz masih memanggil nama mereka dan tidak ada jawaban sama sekali. Dia akhirnya membuka pintu dapur itu secara paksa. Saat itu, Cruz langsung melihat banyak pecahan kaca berserakan di lantai dapur. Saat Cruz mulai masuk ke dalam ruang tengah, dia melihat sebuah pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di ruang tengah, dia melihat tubuh kedua anaknya terbaring di lantai dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Terlihat ada sebuah handuk menutupi wajah Gwen. Sedangkan Janice tidak terlihat berada di sana. Ketika Cruz berteriak memanggil nama Janice, anak gadis itu tiba-tiba muncul dari balik pintu kamar. Dia terlihat ketakutan dan rambutnya dalam keadaan basah. Dia mengaku sedang mandi ketika Cruz baru tiba di rumah dan memanggil nama mereka. Janice kemudian bercerita, Gwen dan Boboy telah diserang oleh 3 orang tidak dikenal. Dia berhasil selamat karena bersembunyi di dalam kamar sampai ketiga orang itu pergi. Pihak kepolisian segera diberitahu dan tiba di sana. Saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mereka menemukan pintu depan dalam keadaan terkunci dan tidak ada tanda-tanda orang masuk ke dalam rumah dengan cara paksa. Cruz dan istrinya juga memastikan tidak ada barang berharga yang hilang pada saat itu. Di ruang tengah tempat kejadian perkara, pihak kepolisian juga menemukan beberapa barang milik keluarga Magwat yang diduga kuat digunakan sebagai alat bukti kejahatan. Yang membuat heran, barang-barang yang berupa palu dan tongkat baseball itu seharusnya tersimpan rapi dan hanya anggota rumah yang tahu. Cruz memiliki sebuah palu yang biasa dia pakai untuk melakukan pekerjaan rumah dan ditaruh di tempat peralatan yang berada dekat tempat cuci pakaian. Boy yang hobi bermain baseball menyimpan tongkat baseball kesayangannya di dalam kamar. Seperti sudah kita ketahui, kamar tersebut sekarang ditempati oleh Janice dan Boboy sekarang tidur di ruang tamu. Tim forensik pihak kepolisian mengestimasi waktu kejadian sekitar pukul 2 siang. Menurut mereka, Gwen dan Boboy meninggal dunia akibat kehabisan darah atau hantaman benda tumpul. Dari kondisi luka yang diderita, polisi menduga si pelaku seperti orang yang memiliki amarah atau dendam pribadi pada kedua korban. Ketika polisi menyisir daerah belakang rumah di dekat pinggir kali, mereka menemukan sebuah kantong plastik yang berisi pakaian dan celana wanita berlumuran warna merah. Setelah melakukan investigasi selama 6 hari dan mendapatkan bukti sidik jari dari alat bukti kejahatan, tepatnya pada tanggal 16 Desember 2021, polisi mengumumkan siapa tersangka utama yang telah mengambil nyawa Gwen dan Boboy secara kejam. Si pelaku tidak lain dan tidak bukan adalah Janice Sabial. Janice segera dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi oleh pihak kepolisian. Setelah polisi memaparkan semua bukti yang ada, Janice akhirnya mengakui semua perbuatannya itu. Seorang netizen memposting ulang sebuah postingan 8 tahun yang lalu, tertanggal 22 September 2013, di mana seseorang bernama Mamai Abalde memberitakan penemuan seorang anak kecil berusia 8 tahun bernama Janice Sabial yang berada seorang diri di atas kapal laut. Beberapa hari kemudian, sebuah postingan di internet dari adik tiri Janice kemudian menjelaskan latar belakang Janice sebenarnya. Menurut postingan itu, Janice sama sekali tidak yatim piatu. Kedua orang tuanya masih hidup sampai dengan sekarang. Berikutnya diceritakan,
bahwa kedua orang tua mereka berpisah ketika Janice berusia 8 tahun. Dia dan adik-adiknya kemudian ditampung oleh dinas sosial dan tinggal di sebuah panti asuhan selama bertahun-tahun. Sampai pada suatu hari, pihak keluarga akhirnya memulangkan Janice dari panti asuhan agar dapat tinggal bersama lagi. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, Janice kabur dari rumah karena tidak suka dengan keadaan keluarganya yang miskin. Dia dikabarkan tinggal bersama pacarnya yang memiliki ekonomi lebih baik dari keluarganya. Setelah itu, Janice diduga telah berpindah-pindah tempat tinggal sampai akhirnya Gwen membujuk orang tuanya agar Janice dapat tinggal bersama mereka. Lalu, banyak orang yang curiga bagaimana mungkin seorang yang baru saja mengalami kejadian mengerikan terpikir untuk mandi. Janice diduga telah membersihkan dirinya dan membuang pakaian yang dikenakan saat kejadian. Beruntung, bukti-bukti tersebut ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian. Motif dari perbuatannya ini masih tidak terlalu jelas. Banyak orang menduga Janice yang selama ini mencari sebuah keluarga untuk tempat dia bernaung, kemungkinan sangat iri dengan Gwen dan Boboy yang memiliki orang tua yang sangat baik dan penuh perhatian. Janice mungkin hanya ingin memiliki Cruz dan Lovella hanya untuk dirinya sendiri. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Cruz dan Lovella bahwa Janice memanggil mereka mama dan papa untuk pertama kalinya sejak hari kejadian. Selain dari itu, Janice juga membuat sebuah postingan di Facebook sehari sebelum kejadian, tepatnya tanggal 9 Desember 2021, di mana dia menulis, "Suatu hari apapun yang kita harapkan akhirnya akan segera terwujud." Menurut peraturan perundangan di Filipina, Janice yang baru berusia 17 tahun tidak dapat dituntut sebagai pelaku kriminal. Oleh sebab itu, Janice sekarang ditempatkan dalam pengawasan Departemen Sosial Negara Filipina. Saat video ini dibuat, Cruz dan Lovella dikabarkan sedang memperjuangkan keadilan bagi kedua anak mereka. Mereka berharap pemerintah mau merevisi peraturan perundangan untuk menurunkan batas umur pelaku kriminal yang dapat dituntut di pengadilan. Banyak rakyat Filipina terkejut dan prihatin dengan kasus ini. Simpati tidak hanya datang dari seluruh negeri, tapi banyak warga dunia yang merasa kasihan dengan apa yang terjadi pada keluarga Maguat. Hampir semua orang sulit percaya bagaimana mungkin si pelaku bisa begitu tega berbuat jahat pada orang-orang yang telah begitu baik padanya. Pada upacara pemakaman yang diadakan di Barangay Tawan-Tawan, ratusan orang turut menangis ketika melihat peti mati Gwen dan Boboy dimasukkan ke liang lahat. Tidak ada kata yang tepat untuk melukiskan betapa sedihnya perasaan Cruz dan istrinya harus melepaskan kedua anak yang sangat mereka sayangi itu untuk selamanya. Selamat jalan Ate Gwen dan Boboy. May your beautiful souls rest in peace. Oke everyone, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video kali ini, and see you on the next one.